Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di podcast One Class. Jangan lupa komen dan share. Yang mana tema kali ini kita akan mengangkat tentang menjelang pemilu tahun 2024. Di sini kedatangan narasumber kita untuk beberapa waktu ke depan, yaitu dosen kita Pak Koko Hendrawansyah MSP. Bagaimana untuk pendapat Bapak tentang terjaminnya keamanan data pemilu tahun 2024? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, mahasiswa saya yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam podcast Luar Kelas ini. Ya, alhamdulillah saya pada dasarnya mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini karena ini sebagai salah satu minat dan bakat kita serta keterampilan kita dalam berkomunikasi. Kita tidak memungkiri lagi salah satu metode komunikasi yang paling efektif yang hari ini paling banyak digandrungi dan menjadi mainstream bagi masyarakat khususnya generasi milenial seperti kalian ini, ya model podcast. Bahkan hari ini podcast itu ratingnya udah melebihi dari rating televisi itu sendiri. Kita lihat sampel hari ini wawancara di Metro TV di TV One. Ini banyak seperti TV One, orang udah banyak cenderung ke jenuh ya, karena udah bukan diskusi lagi tapi udah ke arah debat kusir, debat, kemudian tidak ada kesimpulan dan tidak ada tindak lanjutnya. Tapi dengan podcast hari ini udah booming, udah menjadi ciri khas tertentu. Dan saran saya untuk podcast kalian ke depan nanti ambil ciri khas. Seperti saya lihat ada selebgram yang menggunakan podcast kayak Deddy Corbuzier. Itu dia mengambil tema-tema di luar kebiasaan ataupun di luar hal-hal yang menjadi kebiasaan. Karena saya dipercaya untuk mengkaji ataupun memberikan pendapat tentang materi pemilu kepemiluan ya. Jadi saya akan memberi sedikit banyak apa yang saya tahu tentang pemilu ini sebagai edukasi untuk kita bersama, juga kepada kalian juga, dan kemudian nanti disebarkan kepada teman-teman yang lain. Karena kita pemilu ini adalah, sebagaimana kita ketahui, pemilu ini adalah ajang pesta rakyat, pesta demokrasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sistem pemilu Indonesia itu menjadi yang terbesar, baik itu besar biayanya, besar tingkat partisipasinya, ataupun besar keikutsertaannya. Bayangkan aja, hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, hanya untuk memilih 2 orang pemimpin, baik level gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota. Ini kita membuang dana, membuang uang hanya hampir sekian ratus triliun. Ini belum kita cerita konteks legislatif. Legislatif untuk yang duduk di kursi DPD, DPR RI itu level pusat, di daerah untuk level provinsi itu DPRA Aceh, untuk level kabupaten kota ada namanya DPRK, itu kabupaten ataupun kota. Itu kurang lebih untuk di DPRK sekitar 90 kursi ya, ulangi di DPRA. DPRK untuk kami di Langsa itu 25 kursi, mungkin hanya untuk di Tamiang kurang lebih sama. Itu bayangkan uang triliunan hanya untuk memilih sistem pemimpin ataupun sistem perwakilan kita semua. Jadi ini tidak main-main. Kalau kita main-main hasilnya pun tidak maksimal. Yang sayang siapa yang jadi korban? Kita dan uang kita, uang negara kita habis karena itu dari pajak rakyat dikumpulkan sama lembaga-lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak. Jadi kita tidak boleh main-main. Jadi untuk pemilu ini tadi terkait dengan data. Ini data apa maksudnya? Apa data pemilihnya, data pesertanya, apa data biayanya? Bisa dipersempit lagi, dibatasi lagi. Data apa itu maksudnya? Data Pak data untuk terjaminnya data pemilu tahun 2004 ini maksudnya data-data yang untuk diambil di setiap daerah. Data pemilih ya. Baik, untuk data pemilih disebut juga data pemilih tetap DPT. Itu yang mengeluarkan adalah KIP selaku penyelenggara, baik itu KIP di provinsi ataupun KIP di kota. Nanti KIP dibagi lagi data tersebut kepada PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, sampai dengan ke PPS.
Jadi dengan data tersebut kita tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan jumlah penduduk dari BPS Langsa dalam angka atau Aceh Tamiang dalam angka sekian ratus ribu. Itu tidak bisa dijadikan patokan karena KIP pun sendiri hari ini memiliki kriteria pemilih. Bahkan 2019 kemarin ada yang menjadi hal yang kontroversial, yaitu ditetapkannya orang gila ke dalam pemilih tetap. Bayangkan aja, orang gila itu memang kita lihat secara hukum hak asasi manusia memang dia manusia, tapi hari ini dia orang yang tidak waras. Bagaimana dia disuruh pilih pemimpin? Disuruh sholat aja dia nggak memiliki kewajiban dikarenakan dia gila. Itu untuk dirinya dengan Tuhan, apalagi dia dengan pemimpinnya. Jadi saya berharap di DPT ini tidak masuk lagi data-data pemilih orang gila ataupun pemilih-pemilih yang terganggu kejiwaannya oleh kita. Kemudian yang kedua, ini ada pemilih pemula. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Kalian mungkin pemilih pemula ya, 2019 kemarin nggak ikut memilih. Mungkin 2024 nanti adik-adik saya dengan siswa saya, kalian memilih. Nah ini jadikan pengalaman untuk kalian. Ini sebagai pengalaman terbaik dalam hidup kita untuk kita belajar politik. Ketika kita bicara belajar politik, maka kita belajar bicara kekuasaan. Nah ketika kita belajar kekuasaan, bicara pemimpin. Jadi kalau kita milih pemimpin itu nggak bisa sembarangan. Pemimpin siapapun dia, jelek buruknya dia, baik buruknya dia, itu harus kita ikuti. Karena ketika pemimpin itu sudah dilantik, sudah dikukuhkan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita wajib ikut dan patuh kepadanya. Sami'na wa ata'na. Ya kan, saya taat dan saya patuh dan saya ikuti. Seperti itu kan. Jadi saran saya untuk pemilu 2024 nanti, data bisa kalian lihat di KIP. Ini kontroversinya data dengan pemilih orang gila itu apa enggak, saya nggak tahu bagaimana peraturannya. Cuma bagi adik-adik saya kaum milenial, saran kami jadikan edukasi politik ini, pembelajaran politik ini sebagai wahana kita untuk mengenal pemimpin yang pertama. Kenali siapa calon pemimpin kita, bupati kita, ya, gubernur kita maupun presiden kita. Mungkin kalau presiden kita udah apa? Ya, di TV, di media sudah berseliweran calon presiden. Ya, antara tiga ya, 2024 nanti. Kalau nggak Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, karena tiga partai ini sudah mendukung dan mendeklarasikan. Ya sudah deklarasi kemarin Pak Ganjar dengan PDIP, Pak Anies dengan koalisi perubahan dan kesatuan ya KKP. Tinggal Pak Prabowo itu karena belum dapat partai koalisinya, masih tarik ulur seputar calon wakil presiden. Tapi garis besarnya di 2024 nanti tidak melenceng dari presiden. Kenapa kita bicara presiden? Karena presiden pada tahun 2024 nanti ini yang didahulukan. Presiden, DPR RI, dan DPD. Di bulan 2, tanggal 14, kita memilih 3 kaum suara. Presiden, DPR RI, dan DPD. Kemudian DPRA dan DPRK. Baru nanti di bulan 10-nya, baru kita pilih gubernur dan wakil gubernur. Kenapa gubernur, bupati, dan wakil bupati, ini belum nampak. Karena perbedaannya di pemilu 2024 nanti, untuk bupati, gubernur, dan wakil-wakilnya ini tergantung dari perolehan kursi dari hasil pemilu di bulan 2-nya. Jadi yang berhak mengusungnya nanti hasil kursi DPRK di hasil pemilu bulan 2. Jadi misalnya nanti ada partai yang sudah mencukupi fraksi, mendapat satu fraksi, mendapat satu kursi, itu baru boleh. Jadi makanya hari ini saya lihat gubernur sama bupati ini masih belum ada calon, masih tenggelam kalau istilah kita. Tapi kalau gubernur, presiden, DPR, DPRK itu udah mulai banyak baliho-balihonya kan, udah uji ombak istilah saya. Nah kemarin kita baru melihat lagi, baru-baru ini masih menjadi isu hangat, yaitu isu proporsional terbuka dan tertutup. Alhamdulillah kemarin Mahkamah Konstitusi sudah membuka keputusan bahwasannya sistem pemilu 2024 nanti adalah proporsional terbuka. Apa maksud proporsional terbuka? Sistem proporsional terbuka adalah sistem pembagian suara berdasarkan suara terbanyak dalam suatu partai. Nah, jadi nanti misalnya kita nomor urut kita di dalam pencalonan itu nomor urut 5, suara kita terbanyak nih, kita kalahkan ketua partai, itu kita yang berhak untuk menjadi calon terpilih. Kalau dulu sistem proporsional tertutup enggak, itu terserah pimpinan partai. Saya nggak bilang partai, tapi pimpinannya, karena yang berkuasa penuh untuk di politik dalam proporsional tertutup adalah pimpinan partai.
Jadi untuk di daerah ini mungkin ketua DPD, untuk di provinsi ketua DPP, DPW, Dewan Perwakilan Wilayah, di DPD, Dewan Perwakilan Daerah, di provinsi, di pusat DPP namanya, Dewan Pengurus Pusat, ketua umum. Jadi sudah jelas. Ini kita bicara presiden dulu, kalian harus bisa melihat. Seperti yang saya bilang di kelas kemarin, kita kenali pemimpin kita. Yang kedua, kita lihat track record latar belakang dia. Seorang presiden, apa sih latar belakang dia? Bagaimana track record dia ketika memimpin? Kita lihat ini kan 3 calon ini. Ganjar bagaimana dulu waktu dia jadi gubernur. Si Pak Prabowo juga bagaimana ketika dia menjadi Menteri Pertahanan dan memimpin di TNI, di Kesatuan Militer. Juga Pak Anies bagaimana ketika dia memimpin menjadi gubernur DKI. Itu udah ada. Dan kalian mungkin bisa melihat. Mungkin kalau presiden bagi kita tidak ada efek dekatnya, tapi efek jauh terasa. Contoh, bagaimana strategi dia dalam mempertahankan harga BBM. Dan ini terasa ke kita nih BBM. Kita aja kemarin BBM dari 8.800 naik ke 10.000 aja terasa kan. Nah ini kita maunya seperti itu. Jangan nanti ada presiden yang bolak-balik naikkan harga BBM, bolak-balik naikkan harga BBM. Ini kan terasa ke kita, harga sembako mahal. Kita lihat itu, kita nggak peduli siapa presidennya. Yang penting kita mau beli beras harganya murah, mau beli BBM terjangkau. Walaupun harga 10.000 tapi di galon nggak perlu ngantri. Kalau saya pribadi itu, dan tidak ribet. Nah, itu. Kalau mau kita beli harga yang terjangkau dan ada barangnya. Yang kedua, kasih lapangan pekerjaan untuk kita, apalagi untuk kerja. Sekarang kita mata pencarian kita itu bukan berbasis kepada ijazah lagi, tapi berbasis kepada keterampilan, skill. Jadi adik-adik saya sarankan kalian harus memiliki skill. Dan ini salah satu contoh skill dalam dunia komunikasi kita. Ini penting, dikembangkan terus. Saya rasa itu doa penting. Seperti yang kita tahu Pak kan, kita kalau kita membahas tentang pemuda ini kan pasti akan menjadi generasi kedepannya. Menurut Bapak kan pendapat pemuda yang untuk pemilu ini yang tidak acuh, bagaimana Pak? Sedangkan ada seperti di daerah saya sendiri kan ada juga pemuda-pemuda yang sewaktu ada pemilu ini dia memilih untuk menjadi WNI di negara lain Pak. Jadi kalau kita bicara pemuda memang sih betul. Banyak pemuda ini kita nggak bilang pemuda ya, anak muda generasi milenial kalian. Ya kalian beruntung hari ini anak muda yang bisa merasakan pendidikan kuliah. Ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang hari ini pun memang udah nggak kuliah lagi, udah berorientasi kepada kerja, cari uang. Di satu sisi secara instan ini baik, tapi secara yang panjang ini tidak baik. Karena pekerjaan tanpa dibekali keterampilan ataupun skill ijazah, ini saya rasa susah. Dia tidak tetap. Tapi kalau ketika kalian memiliki ijazah, memiliki skill, itu posisi tawar kita naik. Gak mungkin kan kita udah pegang ijazah, kerja kita maafnya kak, masih bawa beca, atau apa kita kuliah kalau bawa beca, ya kan? Gak mungkin kita udah sarjana, kerja kita maafnya kak, masih kerja di ngepok-ngepok, takut barang, untuk apa kita kuliah, kalau kuliah pun bisa. Tapi kita udah memiliki skill hari ini, skill kita apa? Itu dikembangkan. Dan pemuda kenapa banyak yang cuek? Memang betul, seperti saya bilang tadi, mereka beranggapan siapapun presidennya aku tetap gini-gini aja, siapapun bupati gubernurnya ya aku tetap gini-gini aja. Sebenarnya itu pandangannya sangat sama bagi seorang pemuda, bagi seorang generasi milenial. Buang sifat cuek-cuek tersebut, buang sifat tidak peduli tersebut. Ingat, kepedulian kita dalam memilih pemimpin itulah dalam bentuk kita peduli terhadap negara. Dulu kita memperjuangkan kemerdekaan negara kita, orang tua kita, nenek-nenek moyang kita itu dengan darah, air mata. Kita hari ini dengan mengisi perjuangan untuk memilih pemimpin, wakil-wakil kita duduk di legislatif dan eksekutif, kita pilih dengan yang baik. Itulah salah satu bentuk dukungan kita terhadap negara. Kita hari ini bela negara bukan angkat senjata lagi, tapi kita belajar mengisi mereka ini. Apa manfaat kita untuk negara? Itu dia. Apa sumbangsi kita untuk negara? Itu dulu. Contoh yang paling terkecil, contoh kalau ada gotong royong di kampung, itu juga sumbangan kita terhadap negara. Karena kampung, desa itu adalah bagian terkecil dari sebuah lembaga pemerintahan negara. Ikut, peduli. Jangan nggak peduli kita sama kecil, apalagi kecilnya nggak ada hubungan sama kita, jangan. Itulah bentuk kita. Peduli kita melakukan tindakan-tindakan sosial di kampung seperti sama dia, orang meninggal, melayat, gotong royong bersihkan menasah, daya, balai pengajian, kalau ada itulah
Jadi kita sumbangsi kita negara itu nggak mesti dengan perang. Itu cukup dilakukan dengan TNI Polri. Kita nggak. Itu cukup dilakukan dengan orang-orang tua kita pada masa kemerdekaan. Jadi untuk mengantisipasi cuek tersebut, doktrin dia kasih tahu dia, kita tinggal salah pilih pemimpin dari mulai presiden, bupati, gubernur. Kita juga jangan salah memilih wakil-wakil kita di parlemen, baik itu parlemen DPR RI, DPRA maupun DPR Kabupaten Kota. Pilih yang peduli dengan kita, nggak peduli dengan kita dengan tempat tinggal kita. Ada turun nggak deh pernah ke kampung kita? Ada ngasih bantuan nggak kampung kita? Ini dalam konteks bantuan bukan bantuan beras 5 goni, bukan ya, tapi pembangunan. Contoh anggota DPR, ada nggak ukir dia, itu aspirasi dia dibawa ke kampung kita, dibangun kampung kita? Ada nggak kalau kampung kita tuh lagi bangun menasa, bangun masjid, bangun pengajian, dan dia nyumbang dana? Itu artinya dia berbuat untuk agama. Kita nggak usah bicara untuk kita, tapi untuk kampung kita. Itu ada nggak turun dia ke kampung? Contoh lihat, ya misalnya kalau ada musibah orang meninggal, kalaupun dia nggak datang ya tim sesnya, itu minimal itu ada peduli. Yang kedua, jangan mau kita pilih pemimpin yang hanya ataupun pilih wakil yang hanya diiming-imingi beras segoni, sembako dan uang. Habis itu dia nggak peduli, memang nggak peduli. Pedulinya pas kapan? Pas mau seperti ini menjelang pemilu. Jangan. Tapi memang ada bersama kita di saat kita susah, bukan ada sama kita pada saat kita bahagia. Contoh kita aja lah ketika kita menjalani hidup ya. Namanya hidup itu kan di atas dan di bawah ya para. Kita pasti ingat ketika kita di bawah siapa yang bantu kita kan? Kita nggak bisa bilang keluarga karena memang keluarga itu mutlak, orang tua kita, abang, adik, istri. Tapi kawan-kawan kita yang dulu senang-senang sama kita, ketika kita ada musibah, ketika kita lagi terpuruk, ada bantu kita nggak? Ada peduli sama kita nggak? Itu. Gitu juga pilih wakil rakyat dan pemimpin. Kalau memang kita bukan siapa-siapa ya ke kampung kita, tempat tinggal kita, ada nggak dibangun jalan di depan tempat tinggal kita? Ada nggak dibangun irigasi ataupun apa sawah di dekat tempat tinggal kita? Kalau kita daerah tempat tinggal kita itu banyak persawahan. Nah itu. Ada nggak dibangun lampu-lampu penerangan umum? Jalan kita gelap seperti itu. Kalau ada itu wajib dipilih. Yang kedua yang kuat agama, yang tahu agama. Ya, kuat agama ini dalam artian bukan dia orang yang soleh, penjenggot, enggak. Tapi memang dia terhadap agama peduli, bangun pesantren, bangun daya. Yang kedua lihat keluarganya, dia penting juga. Kenapa keluarga? Karena hari ini terus terang aja yang bikin rusak pejabat itu adalah bukan pejabat itu sendiri, tapi orang-orang terdekatnya, istrinya, anaknya. Kehidupan apalagi sekarang viral dan refleksi, pamer gaya hidup. Yang viral itu di Jakarta itu yang pejabat pajak itu gara-gara anak orang tua. Itu juga. Karena hari ini yang terus terang aja pejabatnya sih mungkin biasa aja, kita salut respect. Tapi dengan keluarganya kita belum tentu respect. Saya sampai segitu kalau menilai. Karena banyak pemimpin hari ini jatuh karena keluarganya juga, korupsi karena keluarganya. Jangan kalian pilih yang untuk karena dia tampan, ganteng, itu bonus tampan dan ganteng. Tapi memang dia ada peduli nggak sama kampung kita, sama tempat tinggal kita, dan sama kampus kita. Nah, di kampus kita hari ini Tamiang, Sekolah Tinggi Aceh Tamiang. Saya bukan kampanye kampus kita, tapi hari ini kan kampus kita ini kan salah satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Aceh Tamiang. Apa salahnya dibantu? Kampus kita yang setiap tahun kena banjir. Ya apa salahnya lah dibangun jalan agak ditinggikan? Kan boleh, tidak ada masalah saya rasa. Jadi memang calon-calon ini memang peduli terhadap pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi. Memang dirasa ada usaha sama IAIN Cokala. Tapi hari ini kan kita konteksnya ke perguruan tinggi di sini. Walaupun ini swasta, tapi hari ini yang kita layani peserta-peserta didik di kampus ini adalah orang Tamiang, anak-anak Tamiang, putra-putra daerah Tamiang. Ya ada kepedulian dari pemerintah daerah terhadap sekolah tinggi agama Islam Tamiang. Karena bukan orang lain yang dididik, ya rakyat Tamiang, warga Tamiang, anak-anak muda Tamiang seperti kalian ini. Mereka orang Tamiang semua kan. Jadi saya sih. Ini Pak. Seperti yang kita tahu Pak kan hambat menjelang untuk pemilu tahun 2004 ini agak berbeda dari tahun-tahunnya sebelumnya. Nah, karena kan di tahun ini seperti kita tahu bahwasanya ada hambatan yaitu tentang COVID. Nah, kan berbeda dengan tahun yang dulu. Pasti kan ada hambatan-hambatan
ancaman apa saja yang dihadapi pemerintah tentang pemilu tahun 2004 ini, Pak? Baik, untuk ancaman COVID saya rasa udah nggak ada lagi ya, karena COVID hari ini pun secara kesehatan kemarin itu udah nggak ada lagi. Kenapa nggak ada? Karena COVID ini kita udah sadar akan hidup sehat. Pertama kita udah terbiasa pakai masker, yang kedua kita menjaga jarak. Dan saya rasa warga negara Indonesia ini memang warga yang sehat semua. Paling kalau sakit itu sakit dibuat sendiri, seperti kita ngerokok, berkendara tidak memakai helm dan masker. Saya rasa hambatan yang paling signifikan adalah gangguan perpecahan. Seperti 2019 kemarin itu ribut kan tercawas negara gara-gara fanatisme pendukung Prabowo dan Jokowi. Itu akibat hanya ada 2 calon. Saya berharap di 2024 nanti itu minimal ada 3 calon. Yang kedua, kita jangan terlalu fanatik memilih pemimpin ini. Jangan sampai kita ribut sama tetangga, ribut sama sekeluarga, ini nggak bagus juga, perpecahan. Untuk apa kita memilih pemimpin, tetapi kita putus silaturahmi? Karena dalam Islam jelas memutus silaturahmi itu termasuk dalam dosa besar. 3 hari kita memutus silaturahmi, nggak bicara kita sama saudara kita, sama teman kita, orang yang biasa dulu akrab sama kita, dekat sama kita, apalagi gara-gara persoalan sepele, memilih pemimpin dan memilih perwakilan DPR. Ini besar dampaknya di kita sendiri. Jangan, jadi nggak boleh fanatisme buta. Ya, saya rasa hambatan nggak ada, COVID nggak ada masalah, sudah selesai. Kemudian perpecahan. Justru saya khawatirnya satu ini. Hambatannya adalah banyaknya pemuda-pemuda ataupun masyarakat kita yang cuek, sehingga nanti angka partisipasi pemilih itu di bawah standar. Artinya apa? Lebih banyak golongan putih, golput, orang yang memilih daripada yang memilih. Jadi analoginya seperti ini. Kita bilanglah dalam satu TPS itu pemilih 400 orang. Yang milih ternyata dari 400 orang itu hanya memilih 100. Dari 100 itu hanya memilih calon A, calon B, calon B sekian. Jadi nggak ada mutlak suaranya di atas 100. Kalau udah gitu kan dia sampai menang. Yang menang tidak memilih. Ada angka partisipasi golongan putih ini lebih tinggi dari angka partisipasi pemilih. Makanya ini penyelenggara pemilu harus didukung dan didobrak bagaimana jangan sampai ada angka golongan putih ataupun pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya itu tinggi. Ketika itu terjadi, percayalah, tingkat legalitas seorang pemimpin, tingkat legalitas seorang pejabat perwakilan kita, wakil kita di parlemen, itu akan gampang mudah digoyah. Karena memang tidak dipilih. Lebih banyak nanti orang yang unjuk rasa, lebih banyak nanti tingkat kepercayaannya itu rendah. Jadi saya ingin takut itu nanti orang yang tidak memilih yang lebih banyak daripada orang yang memilih. Saya rasa itu gangguan keamanannya. Jadi salah satu caranya adalah kita harus banyak-banyak bersosialisasi. Kalian banyak-banyak bersosialisasi sama teman-teman kalian. Kalau ada gejala-gejala kawan kalian yang nggak peduli, yang cuek, ada pemilu. Siapa yang presidennya, aku gini-gini ya misalnya. Itu kan kasih nasihat terus. Gini. Yang penting kalau nggak bermanfaat ke kita, ke tempat tinggal kita, ke daerah kita minimal. Karena kalau daerah kita maju, kita juga yang merasakan kemajuan itu. Kalaupun nggak kita ya orang tua kita. Ya, kamu tadi ada singgung juga orang yang keluar negeri menjadi WNI. Itu silakan aja. Pun ketika dia warga negara Indonesia, dia bekerja dan tinggal di luar negeri, dia masih memiliki hak untuk memilih. Ada hak pilihnya di situ dan itu difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi saya rasa jarang mereka ikut milih, apalagi kalau mereka itu kerja berat seperti TKI Malaysia, kerja di pabrik, kerja di guru ataupun asisten rumah tangga, itu mereka jarang memilih. Yang memilih paling kaum diaspora, orang-orang elit yang ada di luar negeri, orang-orang yang kerjanya hebat, seperti orang kerja di konsulat, kemudian kerja itu pun sedikit. Jadi saya rasa nggak ada. Terima kasih Pak untuk motivasi dan tentang tanggapan Bapak tentang menjelang pemilu tahun 2004, yang mana tahun-tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang dulu. Tahun sekarang kan berbeda. Terima kasih Pak telah hadir di podcast Luar Kelas.